Apa yang terjadi ketika mereka yang pernah bersumpah menjaga kedaulatan negara dengan senjata kini memilih turun ke medan laga yang berbeda? Medan ini bukan di perbatasan, bukan pula di hutan, melainkan di ruang-ruang pengadilan yang dingin. Belakangan ini publik dikejutkan dengan langkah sejumlah purnawirawan tinggi TNI yang memutuskan untuk turun gunung bukan untuk kudeta, melainkan untuk sebuah gugatan hukum yang sangat sensitif. Dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko hingga Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Murono Aladin. Mereka menuntut satu hal yang terlihat sederhana namun berdampak masif, yaitu transparansi fisik. Mengapa para jenderal ini mempertaruhkan reputasi mereka di penghujung usia? Apakah ini murni gerakan moral atau sebuah manuver politik yang terukur? Hal ini kita akan bahas di dalam logika sarungan, logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Yang pertama, latar belakang dari gerakan ini yang mereka sebut perlawanan terhadap apa yang disebut sebagai abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Para purnawirawan ini melihat ada yang tidak beres dalam manajemen perkara di kepolisian. Bagi mereka, kasus yang menimpa tokoh seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa bukanlah upaya murni penegakan hukum, melainkan bentuk pembungkaman kritik melalui penyelundupan pasal. Mayor Jenderal Sunarko dan rekan-rekan purnawirawan lainnya menilai bahwa kepolisian seharusnya fokus mencari kebenaran material. Apakah ijazah itu asli atau palsu? Bukan justru mengkriminalisasi pihak yang mempertanyakan ijazah tersebut. Di mata para jenderal ini, menurut pengamatan saya, memenjarakan orang-orang yang bertanya adalah bentuk degradasi profesionalisme Polri yang membahayakan demokrasi. Mereka turun gunung untuk mengingatkan bahwa hukum jangan hanya tajam ke pengkritik, tapi tumpul kepada penguasa. Interpretasi kedua dari turunnya para jenderal ini ke laga pengadilan adalah desakan untuk pembuktian sejarah secara transparan. Arena perdebatan ini mereka geser dari isu pencemaran nama baik kembali ke substansi dasar, yaitu keaslian dokumen. Jadi itu adalah maksud dari apa yang dilakukan oleh para jenderal, bahwa sekarang seolah-olah isu tentang ijazah palsu ini sudah berputar-putar di isu pencemaran nama baik, lalu lupa tentang keaslian dokumen yang dibicarakan selama ini. Para purnawirawan ini menggunakan analogi yang sangat menarik, yaitu kasus akta kelahiran mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Saat itu Donald Trump dan kaum Birder meragukan kewarganegaraan Obama. Lalu apa yang dilakukan oleh Obama? Dia tidak memenjarakan penanyanya. Justru yang dia lakukan adalah dia merilis versi panjang akta kelahirannya ke publik untuk mengakhiri polemik. Dengan Obama merilis tentang akta kelahirannya ke publik, maka kasus itu selesai dan tidak ada lagi pertanyaan lanjutan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Bagi tim hukum para purnawirawan, standar inilah yang harus diikuti, menunjukkan ijazah asli di pengadilan atau di depan publik. Bukanlah sebuah penghinaan bagi seorang pemimpin, melainkan kewajiban moral untuk meredam kegaduhan yang sedang terjadi.
Mereka ingin membuktikan, yaitu para kuasa hukum, para purnawirawan, bahwa di Republik ini fakta fisik lebih tinggi nilainya daripada sekedar pernyataan lisan. Langkah ini bukanlah gugatan biasa. Ini adalah gugatan warga negara. Mantan Hakim Agung Dwi Cahyo Suarsono melihat fenomena ini sebagai sebuah judicial activism atau aktivis hukum atau aktivitas hukum. Ya, apa itu? Ini adalah kondisi di mana warga negara menggunakan ruang pengadilan untuk mencari keadilan ketika saluran hukum lainnya dianggap tersumbat atau tidak berfungsi. Karena ini adalah gugatan membuktikan bahwa mereka rugi secara material. Karena ini adalah gugatan warga negara, para jenderal tidak perlu membuktikan bahwa mereka rugi secara material atau pribadi. Mereka bertindak atas nama kepentingan publik. Mereka memposisikan diri sebagai wakil rakyat yang ingin memperbaiki kebijakan negara dan sistem administrasi yang ada di negeri ini. Jika lembaga seperti KPU atau institusi pendidikan dianggap gagal memberikan jawaban yang memuaskan, maka pengadilan yang harus dipaksa bekerja demi kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada satu fakta unik dalam gugatan ini. Para purnawirawan hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp100.000. Mengapa angka begitu kecil dengan persoalan yang begitu menguras energi kita? Angka 100.000 adalah sebuah simbolisme moral. Mereka ingin menegaskan bahwa ini bukan soal uang, melainkan soal pembelajaran politik, soal kepentingan negara. Mereka ingin menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dan setiap lembaga negara, termasuk Polri dan KPU, harus dapat diaudit oleh warganya sendiri. Secara teoritis, upaya menjaga public testability atau keterujian publik, itulah maksud dari apa yang dilakukan oleh para jenderal ini. Mereka ingin memastikan bahwa sejarah bangsa ini tidak hanya tertulis secara sepihak oleh mereka yang sedang memegang kekuasaan. Ini adalah pesan kuat bahwa suara rakyat sekecil apapun memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas dari pemimpin tertingginya. Kita harus melihat dari kacamata keilmuan, secara khusus psikologi politik. Di dalam masyarakat kita yang sangat terpolarisasi, terjadi fenomena yang disebut sebagai motivate reasoning. Artinya orang-orang cenderung hanya mempercayai informasi yang mendukung kubunya dan menolak informasi yang bertentangan meskipun itu sebuah fakta. Kehadiran para purnawirawan TNI ini memberikan bobot moral baru. Selama ini narasi ijazah palsu Jokowi sering dicap sebagai hoaks atau kebencian dari kelompok-kelompok tertentu. Namun ketika yang berbicara adalah seorang atau para jenderal yang memiliki rekam jejak integritas dan pengabdian pada negara, label hoaks itu menjadi sulit ditempelkan begitu saja terhadap isu-isu yang selama ini berhembus. Langkah para purnawirawan ini diharapkan mampu memecah bias di masyarakat. Mereka ingin menggugah nalar kritik publik bahwa mempertanyakan validitas dokumen seorang pejabat publik ada hal yang sehat dalam demokrasi, bukan sebuah tindakan kriminal. Dengan demikian, turun gunungnya para jenderal purnawirawan ini bukan sekedar tentang membela individu
seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Menurut saya, ini adalah sebuah gugatan terhadap sistem administrasi negara yang dianggap tidak transparan. Mereka memposisikan diri sebagai benteng terakhir nalar kritis di tengah-tengah keheningan lembaga-lembaga formal. Pesan yang mereka bawa sangat tegas, di bawah prinsip rule of the law. Semua orang setara di depan hukum. Seorang mantan presiden sekalipun harus bersedia membuktikan keabsahan dokumennya secara fisik demi menjaga legitimasi moral dan sejarah republik ini. Pada akhirnya, kita harap pengadilanlah yang akan menguji di atas semua perdebatan yang terjadi saat ini di ruang publik. Namun sejarah akan mencatat pula bahwa pernah ada sekelompok purnawirawan yang memilih tidak diam saat mereka merasa ada kebenaran yang perlu diungkap atau ada kebenaran yang sedang dipermainkan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah langkah para jenderal murni sebagai perjuangan hukum? Ataukah Anda melihat ada agenda di balik ini? Tuliskan komentar Anda di bagian komentar video ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di Logika Sarungan. Logikanya orang kampung, logikanya rakyat jelata. Terima kasih sudah menonton.